Udah mulai nih? Oke, teman-teman. Maaf tadi belum siap. Saya akan lanjut ya. Ini tentang online interview dari sisi kekurangan. Nah, gini teman-teman. Online interview ini punya kekurangan, artinya punya sisi yang bisa membahayakan Anda selaku pelamar kerja. Jadi Anda harus hati-hati. Pertama adalah tentang visual, ya. Visual Anda sangat terpengaruh oleh apa yang Anda pakai, apa yang ada di sekitar Anda, ya. Khususnya background maksud saya. Jadi, itu perlu Anda perhatikan. Nanti akan ada video yang masih saya utang ya terkait dengan warna pakaian yang tepat ketika Anda online interview, karena pakaian ini betul-betul sangat berpengaruh dan pengaruhnya juga sangat bergantung kepada berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah karakter Anda sendiri, kemudian termasuk juga pencahayaan, termasuk juga latar belakang Anda. Jadi itu perlu betul-betul diperhatikan. Poin kedua adalah tentang suara. Nah, suara ini sangat terpengaruh oleh dua hal, internal dan eksternal. Internal berbicara tentang Anda sendiri yang mungkin suaranya kurang kencang atau silabel Anda, pelafalan Anda tidak jelas. Sehingga HR ataupun calon user Anda kurang paham apa yang Anda sampaikan. Nah, bisa juga Anda tidak terbiasa untuk menyampaikan perkataan atau pernyataan dalam waktu yang singkat. Padahal, ini terkait dengan yang ketiga nanti, ada kelemahan ketiga yang perlu Anda sikapi dengan betul-betul. Ya, nah kembali ke poin kedua ini, suara ini kalau secara eksternal adalah pengaruh dari sinyal salah satunya. Bandwidth Anda, itu juga hati-hati ya teman-teman. Patut Anda ingat bahwa setiap platform punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satunya misalnya adalah Zoom. Zoom memiliki syarat utama terkait dengan bandwidth. Bandwidth minimal harus sekitar 2 Mbps. Nah, teman-teman yang perlu melakukan online interview, Anda harus cek apakah kuota WiFi Anda itu atau bandwidth dari WiFi Anda itu 2 Mbps. Uploadnya, bukan download ya, upload. Download biasanya tinggi, bisa 4, bisa 6, 8. Upload ini yang pada umumnya, pada paket yang basic, itu hanya sekitar 0,5 sampai 1 Mbps. Artinya, nanti ketika Anda harus nge-zoom, bisa satu saat zoom Anda hang. Suara Anda nggak kedengeran, atau suara kedengeran, tapi wajah tidak kelihatan. Nah, itu hal yang tidak bisa dikontrol oleh HR. Karena itu kan rumah Anda. Kalau interviewnya offline, HR bisa mengatur supaya interview dilakukan di ruangan yang tenang. Tapi kalau online interview, patut diingat bahwa ada faktor internal yaitu rumah Anda dan faktor eksternal yaitu sinyal ataupun bandwidth. Itu Anda harus perhatikan dengan sangat baik. Ya, kalau suara Anda tidak terdengar, walaupun secara visual Anda sudah enak dilihat, maka percuma teman-teman, ya. Itu berbicara soal internal eksternal dari sisi teknologi ataupun dari sisi lingkungan secara umum ya. Ada satu faktor lagi yaitu faktor internal juga. Ini terkait dengan keterampilan Anda untuk bisa berkomunikasi secara induktif ataupun deduktif. Saya tidak akan bahas di video ini nanti. Saya akan cicil di video-video berikutnya. Nah, poin ketiga adalah terkait dengan poin 3 adalah terkait dengan durasi. Nah, teman-teman, kalau offline itu bisa interviewnya panjang. 2 jam, 2,5 jam, 3 jam mungkin. Nah, kalau online, waduh, teman-teman, rata-rata interview online, to be honest, frankly speaking, adalah sekitar 1 jam saja. 1 jam saja, teman-teman. Rata-rata ya. Saya katakan rata-rata. Tentu bisa sampai 1,5 jam. Atau ada juga yang sampai 2 jam. Tapi rata-rata 1 jam, teman-teman. Dan ini Anda harus ketahui bahwa HR ataupun calon user Anda
bukan jahat terhadap Anda, bukan juga tidak tertarik terhadap Anda, bukan juga sudah tahu segala sesuatu tentang Anda, tapi lebih kepada kemampuan dari setiap manusia untuk standby, berkomunikasi, fokus selama 1,5 jam sampai 2 jam kali jumlah interviewer. Nah, bisa bayangin kalau mereka harus menginterview 5, ya 5 masih bagus ya, 6 sampai 10 orang per hari. Itu capeknya luar biasa, teman-teman. Saya jujur, sebagai seorang coach atau trainer, online training itu bukannya betul-betul enak buat kami, tapi malah membuat kami lebih capek, lebih lelah. Karena harus berkomunikasi secara betul-betul terfokus, melihat layar yang kita nggak tahu resolusinya berapa, itu membuat mata kita lelah, pikiran kita lelah, dan tentunya karena kebetulan work from home juga ada keluarga yang perlu kita perhatikan, kita juga sering bersama dengan mereka, bermain ataupun makan macam-macam acara dengan keluarga, itu membuat kita lebih lelah secara fisik juga, bahkan secara mental ada juga, bahkan secara psikis ya. Nah, jadi teman-teman, yang tidak nyaman bukan hanya Anda, tetapi HR ataupun calon user Anda. Yang artinya mereka juga perlu dan ingin segera selesai. Nah, ini Anda harus ketahui 3 poin tadi. Pertama, karena visual Anda harus enak dilihat, maka Anda harus memperhatikan penampilan, pencahayaan, ya. Kemudian, yang kedua, karena suara Anda harus jelas, maka Anda harus perhatikan faktor internal dan eksternal. Internal, salah satu yang penting adalah pastikan juga Anda bisa mengucapkan ide Anda atau pendapat Anda dalam waktu yang singkat, pendek, tapi jelas. Dan yang ketiga adalah terkait dengan durasi. Karena keterbatasan fisik juga, keterbatasan manusiawi seorang HR atau interviewer, mereka tidak akan, bisa dikatakan tidak akan kepingin untuk berlama-lama dalam interview. Jadi kebanyakan HR ataupun interviewer dalam konteks online interview ini betul-betul menanyakan hal-hal yang langsung relevan dan yang perlu diuji, klarifikasi, konfirmasi, akurasi hipotesis mereka. Jadi mereka sangat selektif dalam bertanya. Ya. Nah, 3 hal ini merupakan kekurangan dari sisi teknis online interview yang Anda harus cermati, Anda harus perhatikan, Anda harus cegah, Anda harus atasi. Pasti bisa, tidak sulit, dan hanya perlu berlatih, ya. Perlu berlatih. Di video nanti yang kedua atau mungkin yang ketiga, saya akan ceritakan poin pertama, bagaimana penampilan Anda di dalam kotak ponsel ini atau kotak laptop dari HR calon user Anda betul-betul menarik, enak dilihat. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bagaimana suara Anda, ucapan Anda secara umum itu terdengar jelas. Ya, ide Anda atau pendapat Anda bisa dipahami. Tidak ngalor ngidul, ya, hanya yang relevan, tidak cerita semuanya, ya. Dan tentunya akurat, jangan nyusahin. Karena durasinya pendek, Anda jangan nyusahin HR ataupun calon user Anda dengan bercerita bohong atau terlalu menutup-nutupi sesuatu. Itu akan membuat mereka langsung down dan langsung memutuskan tidak melanjutkan interview. Ya, dan yang ketiga adalah soal durasi. Durasi terkait juga dengan poin kedua. Bagaimana Anda menyampaikan ide pendapat Anda dengan cepat. Bagaimana Anda juga menyingkapi setiap pertanyaan itu dengan mengelola emosi Anda. Tidak tersinggung, tapi juga tidak terlalu enlightenment atau delight, terlalu kesenangan, jadi terlihat aneh gitu ya. Itu perlu Anda kelola bersama. 3 hal ini adalah 3 hal penting yang biasanya tidak disadari oleh kawan-kawan pelamar kerja. Saya harapkan Anda bisa memetik hikmahnya dari video ini. Jangan lupa subscribe YouTube saya ini dan juga LinkedIn saya, Handoko Gani. Terima kasih.